Selanjutnya Ketua PCNU Pangandaran Kiai Haji Raden Bilal Fadil Puji SPD IMM, kami persilahkan. Santai ya Pak, saya agak grogi. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara 'alaina bil jama'ah wa nahana 'anil mufarraqah walladzina bahana ayqadana min uqdatil uqidah biwasilah jami'ah nadiyah wassalatu wassalamu Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. Rasulullah yang saya tadi praktisi beberapa kebudayaan, Kang Edi, Kang Mas Isa, dan tak lupa Ketua Lembaga Seni Budaya Muslim Anda Hadiah Bangsa Dr. Rades, kalau untuk saya Pak Aceh aja. Dan saya banggakan pimpinan HS dan juga Pak Tayyar Korfri PMII. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akselerasi waktu terus berjalan, karena udah siap juga, kita percepat saja, tolong terus. Jadi sebelum ada budaya itu ada etos, ada budaya, ada peradaban. Kalau etos itu adalah ciri khas budaya. Di dalam satu daerah itu etos. Timbul dari etos menjadi budaya. Ketika budaya sudah terus menerus hingga menjadi ratusan tahun, malah 1 abad, 2 abad, sampai 1000 tahun, itu menjadi sebuah peradaban. Maka Les Bumi ini adalah salah satu lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang tentunya tidak akan lepas dari tradisi kebudayaan Nahdlatul Ulama. Dan Kang Edi terus terang, kalau NU itu memang welcome, jadi selalu santai ketika ada masalah budaya. Ini tentu karena NU itu mempunyai lembaga Les Bumi, ini berarti bahwa NU siap untuk melestarikan. NU siap untuk melestarikan kebudayaan khususnya yang ada di Indonesia. Nah, saya kalau tepuk tangan sok resep. Jadi gini Mas Isa, menurut coba lihat dalam di next terus, saya lihat ke ucapan salah satu ulama, Ibnu Aqil berkata, la yanbagil khuruju la yanbagil khuruj min adatin nas illa fi haram. Nanti bisa dikatakan tidak penting keluar daripada adat kebiasaan manusia kecuali dalam perkara haram. Kecuali dalam perkara haram. Jadi andai kata kita itu menjadi seorang fanatik dalam bersosial, dalam berkemanusiaan, baik itu adaptasi psikologi ataupun adaptasi morfologi, maka kita itu tidak bisa menyebarkan Islam dengan rahmatan lil alamin. Maka dikatakan bahwa la yanbaghi khuruj min adatin nas illa fi haram. Terpenting kalau tindak kebudayaan biasa, kita oke-oke saja. Tadi kata Kang Edi, kita mempunyai etos, budaya sudah menjadi budaya pantai selatan ataupun sepanjang bibir pantai ada yang dinamakan hajat laut. Terus di Padaherang masih hajat bumi. Nah, kan gitu, ada ijab sembah. Tapi di masa akhir-akhirnya di sana juga makan bersama. Semar-semar si togok gumuyuk cem-cem kayak enggak apa. Kan gitu, sang komara itu itu sang komara datang. Nah, segala bisa aja baca itu. Dalam arti enggak jadi masalah, no problem. Kata Kang Yayan, harus tetap berusaha. Yang penting kita bisa membawa semua lapisan masyarakat, baik dari jajaran ahli budaya
sekalipun eksodus dari ahli budaya, bisa dibawa kepada apa? Islam yang rahmatan lil alamin. Karena Islam itu tidak memaksa. Andai kata Islam itu memaksa, Islam itu kaku. Dalam kanjeng Nabi Muhammad SAW, andai kata baginda Rasul itu diutus oleh Allah di Pangandaran, jika diikat sunnah. Atau di Jawa pasti pakai belangkas buat mereka. Kenapa baginda Rasul itu pakai jubah? Ini Saudi. Betul? Kebudayaannya seperti itu. Maka dikatakan, coba Mas Inu dari awal. Ini dari awal. Khud aqwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Ambillah sifat Allah. Suruhlah orang melakukan yang ma'ruf, tradisi yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dalam arti, kalau dalam bahasa Arab, budaya itu uruf. Uruf itu adalah tradisi ke arah yang lebih baik. Itu budaya. Tadi Mas Isa nyeleneh ngomong, budaya itu tidak akan lepas dalam disebut dengan kehidupan manusia betul. Namanya juga budaya. Maka daripada itu, sebelum adanya budaya, coba kita ambil salah satu etnos dulu. Ciri khas budaya kita itu apa? Ciri khas budaya itu kita apa? Kalau di Bali itu etnosnya sudah mengenal, mengkental, malah menjadi apa, sebuah budaya. Ngaben, terus tari kecak, itu adalah dari etos, tidak sudah menjadi budaya. Malah bisa menjadi suatu peradaban, seperti peradaban tembok Cina, itu peradaban lebih dari 1000 tahun. Kita Borobudur itu adalah sebuah peradaban. Islam itu adalah sebuah peradaban. Maka Islam akan terus mengalir dalam bentuk budaya. Sunan Kalijaga mengadakan wayang untuk mengislamkan tanah Jawa. Hari wayang kayak wajib sembahyang. Di dalam wayang ada kalimat syahadat, itu kalimat dua syahadat. Khud aqwa wa'mru bil urfi wal aqrid anil jahili. Jadi yang kedua lihat, wal ma ya'rifuhu nas wa yata'arufunahu fima. Pada sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan mereka jadikan tradisi dalam interaksi di antara mereka. Jadi saya yakin lamun teama di daerah Pangandaran untuk menyebarkan Islam itu fanatik. Saya yakin Islam tidak akan menyebar. Kenapa Islam bisa kita rasakan? Mulai dari ufuk timur sampai ufuk barat muka bumi ini, karena ini adalah akhlakul karimah baginda Rasulullah SAW. Karena aplikasi dari ilmu, aplikasi dari ibadah, esensi positifnya itu adalah akhlakul karimah. Saya yakin praktisi budaya, penggerak budaya, ujung-ujungnya untuk penataan tatanan masyarakat Pangandaran ke arah yang lebih baik lagi dan ke arah yang lebih baik lagi. Betul Kang Edi? Seperti itu. Dalam NU itu sudah selesai. Al-Islam innama huwal aslah sumal aslah fal aslah. Memberikan kemaslahatan kepada masyarakat dalam kondisi masyarakat yang baik ke arah yang lebih baik lagi dan ke arah yang lebih baik lagi dan ke arah yang lebih baik lagi. Al-muhafadatu ala qawli shalih wal ahdu bil jadidil aslah. Halo? Apa yang tunduk? Jadi ini apa namanya? Saya pernah mondok di Salatiga, Jawa. Itu ternyata padahal pimpinan pesantren jelas seorang kiai, seorang alim, tetapi budayanya berbeda dengan kita. Contoh, maaf, dalam pelafalan Fatihah, maaf, di Jawa itu ngam tangalaihim ngalatolin cekurang sudah masalah. Tetapi belum tentu orang Sunda juga ditertawai orang Jawa. Padahal andai kata itu tidak disengaja, tidak apa-apa.
Harusnya nanti kakak harus. Karena lamun disengaja mana. Tetapi andai kata pelaparan itu sudah sulit, tidak apa-apa orang ngomong. Orang ngomong. Boleh mengatakan cembolak orang ngomong. Saya yakin ketika orang Aceh itu beda kan. Saya di Aceh itu hampir 8 hari. Ini harus benar-benar kayak masih saya. Informasi di Aceh ini luar biasa. Ketika saya mau minum kelapa muda, itu cuma ngomong iku. Cekain kenal. Ternyata dia mengatakan saya ingin kamu cek sudah kurang ya tahu kan. Di Aceh mah bilang iku cukup. Ini adalah etos yang berbeda. Ini adalah budaya yang berbeda. Ditalikan, dibentuk oleh Bhinneka Tunggal Ika Pancasila Jaya. Ini luar biasa. Lanjut deh. Saya katakan seperti itu Den Ali. Satu lagi contoh. Di urang bahasa Keranda itu pasangan. Bahasa Sundanya pasaran. Kalau dipatahkan sedan. Pasaran. Kita lompat ke daerah Bekasi itu sudah jadi beda. Keranda di Bekasi keranda. Kalau daerah Kuningan sudah Kastil. Daerah Cirebon Kerondo. Lompat dari daerah Kalampung kurung bebes. Geus lupa kan. Padahal kata keren. Betul? Tetapi ini adalah budaya yang beraneka ragam. Likulli qaumin yatakallamu istilahnya. Setiap kaum itu beristilah, bermacam-macam istilah dalam penghafalan. Beraneka ragam. Kita itu mempunyai 3.300 bahasa di Indonesia. Sadaya Nabi umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita itu bersimpuh nanti di alam masa untuk mendapatkan syafaatul uzma baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surga bukan untuk kiai aja kan ini. Malah saya katakan ada seorang abdi terjaga berbalik, tetapi apakah abdi haram atau apakah abdi terkenging pamiabdi kaya masuk surga? Luar biasa. Dakwah pada manusia tidak mengenal itu. Fadl Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Kata Allah rahmati wasi'at ghadabi. Rahmatku lebih luas daripada marahku, daripada pembentuk kami kata Allah Subhanahu. Maka dinas kembali teras. Salah satu contoh. Nah, yang barusan, Gus Imam. An Abi Hurairah. Ini katampi dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu la utammima makarimal akhlaq. Jelas. Ini kata Imam Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Luar biasa. Kalau yang lain Nabi dan Rasul itu ada sifat manusia. Namun kata bahasa Inggris nama ayah Rasulullah. Nabi dan Rasul. Komo Mas Ali ayah Rasulullah. Nabi dan Rasul yang lain juga pasti ada sifat manusia karena tidak ditutupi oleh kemasuman kecuali baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah mesti diboleh dalam kayu ontangnya mau ngada. Sebab bis maksum baginda Rasul. Lanjut terakhir sampai pada saran. Anas bin Malik yasiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Dan janganlah mempersulit, mudahkanlah dan jangan mempersulit, sampaikan kabar gembira dan jangan membuat mereka tidak suka. Jangan mempersulit di rumah. Dalam beragama jangan mempersulit. Dulu saya ingat
ada seorang nang jeger pada orang Musa, nang abuk, nang gero, nang jeger orang Musa. Siapa? Anu mayan hidung, edan-edanan begitu mayan hidung. Terus dia menangis datang ke bapak saya, kan abdi bisa diterima masalah. Abdi, nah abdi teh ahli daraka atau lebih kumat, tapi abdi yang tobat ke Allah. Nah alhamdulillah kekin ku abdi teh awon atau nabi saya, awon atau lebih kumat. Apakah Allah tuang menerima karena dosa abdi? Kata bapak saya ingat waktu itu. Dan anu dilakukan undang saya. Aku kan jadi akal betul. Ternyata kan saya pun goreng. Saiton. Tetapi kan bagaimana cara orang bisa menerima Islam dengan mudah? Ulah mempersulit orang, bisi menjadi dipersulit Allah. Kalau bisa kita permudahlah sesama manusia, maka kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kata Miswar bin Mahromah, ini Sayyidina Miswar bin Mahromah, sahabat Rasul. Marwan qala Nabi walladzi nafsi biyadihi la yas'aluni ila akhirih. Kata Sayyidina Miswar, demi Tuhan yang jiwaku berada pada kekuasaannya, mereka kaum muslim tidaklah meminta suatu kebiasaan adat di mana mereka menggabungkan hak Allah kecuali aku kabulkan permintaannya. Jadi dalam permasalahannya tadi kita kembali ke rujukan yang pertama. Andai kata masih dalam konteks koridor tidak diharamkan oleh agama, boleh saja. Boleh. Contoh, dulu saya di Banten, di Kadukawa, pernah mondok 3 tahun setengah dagang suruh lain pesantren. Tapi kena kadang-kadang pesantren. Itu memang kuat di Banten, tradisinya kuat. Setiap ada jembatan harus masjid Mahideng. Tetapi ada seorang kiai termasuk guru saya mengatakan, saya mau pasir, mengatakan gini, sok we ayeuna masjid meh, tetapi orang kesyukuran dimakannya itu orang daripada mubadir, kan selesai. Masyarakat enak, kita enak, win-win solution. Anda menang, saya menang. Masalahnya bukan masalahnya bukan suka dan tidak suka, tetapi ini that's my personal information. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.